Halo teman-teman, perkenalkan saya Yusper Hindriani. Jadi di sini saya akan mempraktikkan cara memberikan konseling kepada ibu hamil yang mengalami kecemasan menjelang persalinan. Ditonton ya videonya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk ibu, silahkan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Yusper Hindriani yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, kalau boleh tahu, datang ke sini dengan keluhan apa? Jadi sekarang saya lagi hamil, Bu, trimester 3 dan saya mau melahirkan. Nah, saya merasa cemas karena ada trauma sebelumnya, Bu, pada saat persalinan yang kemarin. Oke, jadi nanti saya akan berikan Ibu edukasi terkait kecemasan itu apa, dampaknya apa, risikonya, cara mengatasinya, kemudian apa yang mempengaruhi kecemasan itu bisa terjadi pada masa kehamilan menjelang persalinan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju? Setuju. Oke. Langsung saja Ibu ya, Ibu bisa lihat ini leaflet sebagai media, nanti Ibu dengarkan saya sambil melihat leafletnya. Ya. Oke, jadi Ibu kecemasan itu memang sering terjadi pada masa kehamilan, khususnya pada masa kehamilan menjelang persalinan. Kenapa? Karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecemasan ini, Bu. Yang pertama, karena status ekonomi yang buruk pada masa kehamilan. Yang kedua, mungkin kurangnya dukungan dari suami atau keluarga atau teman-teman yang lain, gitu ya, Bu ya. Kemudian karena ada riwayat penyakit jiwa, penyakit kronis juga bisa seperti gagal jantung, HIV lah, TBC, dan penyakit menahun lainnya. Kemudian kecemasan ini juga bisa dipengaruhi oleh trauma. Nah, tadi Ibu kan Iya, ada trauma. Tadi Ibu sudah bilang ada trauma dulu pada persalinan Sebelumnya. Pertama atau kedua? Iya, pertama. Yang kedua. Pertama ya. Nah, itu juga mempengaruhi kecemasan pada masa kehamilan menjelang persalinan Ibu. Jadi seperti itu. Jadi jika cemas Ibu ini tidak ditangani segera, nanti terdapat komplikasi yang tidak diinginkan, resiko-resiko yang tidak diinginkan, baik pada Ibu ataupun pada janin Ibu. Seperti apa? Bisa jadi terjadinya pendarahan, bisa prematur, berat badan lahir bayinya rendah, pasokan oksigen ke janinnya berkurang yang seharusnya cukup harus didapatkan oleh janin, gitu Ibu ya. Kemudian kalau stres ini terus-menerus bisa nanti Ibu mengalami resiko yang namanya baby blues pada selesai melahirkan. Pasca melahirkan itu hari pertama sampai minggu kedua setelah melahirkan. Kemudian kalau ini tidak ditangani segera, Ibu akan berisiko mengalami namanya depresi postpartum. Jika ini juga tidak ditangani segera, Ibu akan mengalami resiko yang namanya psikosis. Dan ini sangat berbahaya Ibu. Ini perlu penanganan psikiater, psikolog gitu ya Ibu ya. Kemudian untuk gejalanya Ibu perlu perhatikan. Untuk gejala awalnya atau gejala ringannya, Ibu merasakan perasaan yang hampa, merasa sedih, Ya, seperti yang saya alami gampang sekarang. marah gitu Ibu ya. Kemudian kurang minat dengan aktivitas-aktivitas seperti biasa, kurang minat dalam mencuci piring lah, nggak niat melakukan aktivitas seperti biasa pokoknya Ibu ya. Aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk gejala sedangnya Ibu perlu perhatikan jika Ibu merasakan perasaan putus asa, tidak semangat. Nah, ini sudah mencapai tidak semangat. Tadi kan kurang semangat, ini sudah tidak semangat dalam beraktivitas sehari-hari. Nafsu makan berkurang, pola tidur sudah tidak teratur. Kemudian untuk gejala beratnya Ibu bisa perhatikan sudah tidak atau kesulitan dalam beraktivitas seperti biasa. Tadi kan tidak semangat. Kalau ini sulit dalam melakukan aktivitas sehari-hari, perlu bantuan orang lain. Kemudian ada kebayang-kebayang ingin melakukan hal yang tidak baik gitu, yang negatif-negatif. Gitu ya, Ibu perlu perhatikan gejala-gejalanya. Jika Ibu merasakan gejala mulai dari ringan atau sedang atau berat, Ibu perlu ke fasilitas kesehatan untuk konsultasi gitu ya. Kemudian untuk cara mengatasi kecemasan
menjelang persalinan, ibu bisa mengikuti kelas yang namanya kelas ibu hamil. Nanti ibu akan dijelaskan bagaimana tanda-tanda kapan waktunya ibu menuju ke fasilitas kesehatan. Supaya apa? Supaya ibu tidak panik, tidak khawatir, tidak takut, gitu ya ibu ya. Iya. Kemudian yang kedua, dukungan suami sangat diperlukan. Bukan hanya dukungan suami ya ibu ya, bisa dukungan teman, mertua, Keluarga. ibu, atau keluarga dekat lainnya. Kemudian jika ibu merasa agak gimana gitu di dalam rumah, bisa jalan-jalan. Jalan-jalan bisa ajak suami, anak, ke tempat yang ibu sukai. Lakukan hal-hal yang positif, bisa membaca buku, bisa olahraga, apa yang ibu sukai itu lakukan. Masak. Ya, bisa masak. Ibu suka masak? Suka. Suka banget pasti ya, ibu rumah tangga. Terus ibu juga bisa senam yoga. Senam ibu hamil sebenarnya satu paket nanti. Nanti diajari sama bidannya bagaimana cara relaksasi. Gitu ibu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ibu. Sebelumnya apakah ibu memahami apa yang sudah saya sampaikan? Oke, jadi saya sudah paham. Oke, boleh saya tanya ibu ya? Boleh. Tadi kan saya sudah jelaskan ibu ya terkait gejala-gejala mulai dari ringan, sedang, dan berat. Untuk gejala ringan dari kecemasan itu boleh ibu sebutkan? Oke, kalau gejala ringannya itu saya kehilangan minat dalam melakukan aktivitas seperti memasak atau apa yang saya sukai itu sih Bu. Oke, gitu ya. Saya rasa ibu sudah mengerti, sudah paham terkait apa yang sudah saya jelaskan dari tadi. Mungkin ada yang ditanyakan ibu? Saya rasa sudah cukup Bu. Oke, saya rasa ibu sudah paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya via WA atau bisa berkunjung ke sini bersama suami ibu ya. Karena kan ibu sendiri ke sini, bisa bersama suami besok. Terima kasih, semoga ibu tetap sehat, semangat dalam menjalani aktivitas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara memberikan konseling kepada ibu hamil yang mengalami kecemasan menjelang persalinan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Bye-bye.